Yang dulunya daerah rawa berubah menjadi daerah daratan. Gunung-gunung yang dulunya ada di Banjarbaru, di Palehari dipindahkan semuanya ke Banjarmasin. Itulah yang sejak awal kita kritisi. Tadi misalnya ada kawasan-kawasan yang harus ada daerah resapan, sekarang sudah beralih fungsi menjadi kawasan tempat tinggal. Belum lagi misalnya hal-hal lain yang kemudian ini kan menambah beban kota Banjarmasin. Setiap pembangunan harus dilakukan dengan metode sustainable development begitu. Tujuannya apa? Pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk bagaimana respon pembangunan itu terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini yang kita abai selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Kali ini kita dalam situasi yang berbeda, dalam tempat yang berbeda. Kalau kita biasanya di studio, kali ini kita outdoor, kita di luar ruangan. Seperti yang tampak di layar Anda, kita sekarang ada di 101 Coffee di kawasan Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kali ini bahasan kita juga masih terkait isu atau kabar yang kemudian masih sangat hangat dalam ingatan publik. Beberapa hari lalu, tepatnya 2 hari lalu misalnya, di Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, di 3 daerah ini banjir masih menjadi ancaman. Meski kemudian kalau kita menyebut banjir, seringkali juga masih ada perdebatan. Ada yang tidak menyebutnya dengan bahasa banjir, hanya sekedar genangan dan segala macam. Namun apalah itu istilahnya, sesungguhnya ini tetap menjadi sebuah problem, tetap menjadi sebuah masalah yang kemudian harus kita pikirkan serius, apalagi ketika misalnya di kawasan Banjarbaru yang kemudian kalau kita baca Undang-Undang 8 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kemudian ibu kota provinsi pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, harapannya adalah bagaimana beban Banjarmasin itu berkurang, kemudian Banjarbaru siap menjadi ibu kota provinsi, dan itu juga akan menjadi bahasan kita dalam ngopi kali ini. Sudah hadir narasumber kita, yang pertama ada pengamat tata kota, Bapak Dr. Subhan Syarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah, dan alhamdulillah nih kelihatannya udara cerah lah. Udah cerah, kemudian kita dalam suasana yang berbeda. Ya, suasana berbeda. Suasana berbeda, oke. Kemudian juga hadir akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, ada Bang Akbar. Assalamualaikum Bang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga sudah hadir dalam bincang-bincang santai kita kali ini, Bang Akbar. Pertama saya ke Bang Subhan. Bang, 2 hari lalu kan Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar kembali banjir itu masih menjadi ancaman. Bahkan terjadi beberapa genangan yang tinggi, kemudian ada beberapa titik bahkan sampai dilakukan evakuasi. Padahal masih ingat betul dalam ingatan publik, misalnya di Januari 2021 lalu banjir besar itu terjadi di Kalimantan Selatan, dan bahkan Banjarmasin merasakan betul dampaknya itu. Dari resapan air. Bagaimana melihat situasi-situasi ini, Bang Subhan? Jadi memang kan sebenarnya ini kan persoalannya sudah menjadi persoalan global lah sebenarnya, kan akibat perubahan iklim yang menyebabkan akhirnya fenomena itu kan alam ini kan berubah, dampaknya ya cuaca tidak bisa lagi diprediksikan, kadangkala dia bisa musim panas menjadi musim hujan menjadi musim panas, jadi seperti itu kan menjadi persoalan universal lah. Nah, cuma mungkin yang menjadi catatan pentingnya ini adalah sebenarnya bagaimana kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Jadi kita harus mempersiapkan semacam mekanisme atau tata cara bagaimana kita sebenarnya harus mendandani. Nah, kalau kita bicara kota kan artinya kota itu sebenarnya harus digagas, ditata dengan sedemikian rupa sehingga dia sudah mampu memprediksikan apa-apa yang bakal terjadi. Nah, artinya dalam penataan kota itu kan dia bicara tidak hanya puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan yang idealnya 100-an tahun sudah dipikirkan. Seperti apa kira-kira kalau misalnya kita terjadi yang seperti saat ini. Nah, cuma memang kelemahan kota-kota kita, terkhusus yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di daerah Kalimantan Selatan adalah dari segi melihat fenomena yang bakal terjadi, atau misalnya tadi kondisi alam yang kita prediksikan ke depan itu seperti apa, itu bukan menjadi bagian penting yang dimasukkan dalam sebuah tatanan dalam hal menata kota. Jadi seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita pun menjadi kelimpungan ketika apa yang diprediksikan itu menjadi kenyataan.
Kan kalau kita lihat jejak digital misalnya, Bang Subhan kan banyak kesempatan kan mengungkapkan bagaimana tantangan kita, termasuk soal banjir sudah kita bahas lama sekali misalnya. Artinya sesungguhnya banjir ini kan bukan hal baru sesungguhnya. Ini kan ancaman lama yang kemudian pasti akan terjadi di Banjarmasin kalau kita tidak siap. Nah, kalau melihat persiapan sendiri kota Banjarmasin nih misalnya, kita Januari lalu kan udah mengalami banjir misalnya. Ya kita ini kan gagap. Jadi kalau bahasa populernya itu gagap ya sebenarnya. Kita sebenarnya kan bicara banjir ini, kebetulan kita tahun 2003 sudah membicarakan ini. Nah, pada saat itu kami menyampaikan ke salah satu media, kita sampaikan bahwa Banjarmasin ini akan terancam oleh situasi yang seperti yang kita ramalkan yang terjadi saat ini. Karena apa? Karena kan kondisi existing Banjarmasin yang dulunya rawa, ini kan ditumpuk oleh material-material pembangunan yang berupa urukan-urukan itu. Nah, sehingga akhirnya ini merubah tatanan yang dulunya daerah rawa berubah menjadi daerah daratan. Gunung-gunung yang dulunya ada di Banjarbaru, di Palehari dipindahkan semuanya ke Banjarmasin. Itulah yang sejak awal kita kritisi. Nah, makanya kita menyampaikan persoalan itu harus diatasi. Yang kedua kan persoalan pemanasan global. Pemanasan global itu kan sebenarnya persoalan yang pasti dampaknya itu kan menyebabkan kenaikan muka air laut semakin menaik. Ini kan tidak sesuatu yang kita tidak bisa mengatasi itu secara sampai sekarang kan belum bisa menemukan deh bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi ini yang mestinya harus kita pola adaptasi kita terhadap itu seperti apa, dan kita tidak punya metode dan punya konsep yang jelas mengenai kita menangani itu seperti apa. Kita baru panik ketika itu kejadian. Ya. Nah, makanya sebenarnya kalau mereka sejak dahulu paham mengenai itu tadi, tidak mungkin mereka membiarkan misalnya daerah resapan itu semakin banyak diisi oleh tanah-tanah. Kemudian di sungai-sungai kecil, besar, menengah yang membelah kota Banjarmasin tidak akan dibiarkan menjadi rusak dan menjadi menyempit, kemudian menjadi dangkal semacam. Tidak mungkin terjadi itu kalau mereka memang sejak awal sudah melakukan adaptasi atau menjadikan itu sebagai acuan dasar dalam penataan kotanya. Oke, sekarang saya ke Bang Akbar. Bang Akbar melihat nyamuk sampaikan Bang Subhan. Artinya kemudian ini kan problemnya harusnya kita pikirkan bersama misalnya. Termasuk tadi misalnya bagaimana beban Banjarmasin. Kita sering menyebut Banjarmasin berada di bawah permukaan air laut. Kemudian tadi misalnya ada kawasan-kawasan yang harus ada daerah resapan sekarang sudah beralih fungsi menjadi kawasan tempat tinggal. Belum lagi misalnya hal-hal lain yang kemudian ini kan menambah beban kota Banjarmasin. Bang Akbar melihatnya seperti apa? Saya sependapat dengan Pak Subhan tadi ya, terkait bahwa kita itu gagap dalam menghadapi permasalahan ini. Padahal kan kalau kita tarik mundur, itu sudah 20 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Dr. Subhan bahwa kita nantinya akan menghadapi problem pemanasan global gitu, perubahan iklim. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, 30 tahun yang lalu itu ilmuwan itu sudah mengingatkan. Ilmuwan di seluruh dunia itu sudah bersepakat di kongres di Brasil, kemudian dilanjutkan di Kyoto, Jepang, bahwa setiap pembangunan harus dilakukan dengan metode sustainable development begitu. Pembangunan berkelanjutan. Tujuannya apa? Pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk bagaimana respon pembangunan itu terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini yang kita abai selama ini. Ya, ini yang kita abai sehingga kota kita itu melakukan pembangunan secara parsial. Secara parsial, tidak terintegral, sehingga apa yang terjadi hari ini adalah dampak infrastruktur kita yang tidak siap terhadap itu. Jadi keandalan terhadap bencana itu sangat minim gitu ya. Ditambah lagi kita ini tidak punya master plan mitigasi bencana gitu ya. Jadi ketika ada bencana kita gagap tadi itu yang muncul kan. Nah, karena kita tidak punya apa-apa begitu. Apakah kita terlambat sekarang? Saya rasa tidak ada kata terlambat begitu ya. Tapi kapan kita memulainya? Ini kan permasalahannya. 2021 kita sudah banjir besar. Ini 1 tahun setengah sudah berlalu, tapi tidak ada apa-apa yang terlihat. Ya kan? Kerusakan lingkungan terus berlanjut. Infrastruktur nyata dibuat tidak ada untuk menanggulangi itu, memitigasi permasalahan bencana banjir, dan itu akan terus berulang. Bahkan kemungkinan kalau tidak ada sesuatu yang betul-betul menerobos permasalahan yang sebelumnya, intensitas bencana itu akan sering terulang ya. Ya, akan sering muncul begitu dari tahun ke tahun. Apakah ini menjadi
problem yang sangat berat, tentu akan sangat berat nantinya, karena yang pertama kondisi ekonomi kita akan terpuruk juga gitu ya, sementara infrastruktur kita kalau kena banjir berdampak akan menuruni kualitas begitu, dan kita perlu biaya lagi untuk memperbaiki infrastruktur itu, dan itu akan menambah beban berat pembangunan daerah gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bahwa kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat urgent gitu ya dalam masalah lingkungan begitu, sehingga betul-betul kita harus bersama-sama, saya kira. Jadi pemerintah kalau tidak mampu kan ke masyarakat, ketidakmampuannya apa gitu, sehingga nanti akan kita bersama-sama gitu ya melakukan langkah-langkah yang pasti dan tepat begitu untuk menghadapi semuanya. Dan tentu kalau kemudian ini persoalan, kalau kita bicara tadi tata lingkungan dan segala macam banjir yang kemudian terjadi, sementara tadi kan ancamannya mungkin dia akan lebih besar lagi misalnya. Artinya sesungguhnya kan ini bisa kita atasi, ini bisa kita selesaikan kalau pemerintah mau. Ya, sangat bisa. Apalagi pemerintah pemegang kekuasaan dan pencetus kebijakan yang ini ya, yang tepat sasaran itu kan tentu kita ketahui pemerintah juga terkendala dengan kemampuan dananya tidak ada. Nah, tentu dengan bekerja sama dengan seluruh elemen lapisan masyarakat ini akan sangat membantu, karena diingat bahwa salah satu tujuan pembangunan development SDGs dari 17 poin itu, poin ke-17 adalah ditutup dengan kata bersama-sama begitu. Jadi kebersamaan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan itu wajib sebagai pondasi mencapainya begitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus diterapkan sebenarnya oleh pemerintah kita, karena ini sudah ditandatangani Indonesia di tahun 2015 kemarin, kesepakatan internasional untuk bersepakat mencapai 17 tujuan SDGs goal itu. Nah, ini sudah 7 tahun tidak ada ininya, tidak ada kelihatan gitu ya. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi momen yang sangat berharga, tahun ini G20 gitu ya di Bali. Nah, tentu pemerintah daerah harus mengambil momen ini untuk mengair dana dari pusat begitu. Kita ini ada program terkait pembenahan lingkungan kita secara total, dan buktinya sudah ada bencana di mana-mana di tempat kita, dan ini saya kira momen yang paling tepat kalau pemerintah daerah bisa menangkap itu. Sekarang saya ke Bang Subhan. Bang Subhan, dalam beberapa waktu ini misalnya, bagaimana keseriusan pemerintah, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk kemudian mengatasi problem-problem tadi, sejauh ini yang Bang Subhan lihat seperti apa? Ya, sebenarnya kan kita melihat kan dari fakta ya. Nah, kalau memang misalnya ada keseriusan, maka tentu bencana ini akan berkurang. Artinya tidak mungkin menjadi rutin terjadi. Nah, kita melihat, kalau kita melihat skalanya Kalsel misalnya, Barabai masih terjadi. Kemudian yang hampir setiap tahun lah itu selalu terjadi. Nah, ini kan kita 2021 Banjarmasin memang kena limpahan sebenarnya. Waktu 2021 itu kan limpahan dari daerah Martapura, karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menerima beban itu, lalu dibuanglah ke paling ujung. Tentunya Banjarmasin akhirnya terpaksa menerima itu tadi kan. Tapi sekarang kan malahan yang terlihat tampak buangan dari limpahan dari daerah lain, ternyata kita hujan saja kita sudah keteteran. Belum lagi pada saat misalnya terjadi bulan purnama ya. Pada saat bulan purnama air pasang. Daerah Bantaran sudah keteteran. Nah, artinya mau menanyakan sampai sejauh mana upaya pemerintah, fakta terlihat bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan belum menghasilkan apa-apa. Artinya kalau kita mau mengukur upaya pemerintah, disinilah kemudian kita bisa membuktikan itu. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman di tahun 2021 begitu selesai banjir itu kan dibentuk beberapa tim termasuk Satgas. Nah, kebetulan kita jadi anggota Satgas nih. Satgas normalisasi sungai lah. Nah, kita kan tahu persis sebenarnya apa yang harus kita sepakati pada satu di dalam kebijakan yang akan dilakukan. Nah, ternyata ini kan ya menurut kita kan jadi semacam hanya kayak menunjukkan bahwa kita ada peduli, tapi sebenarnya yang kita lakukan itu tidak terukur, tidak berkelanjutan. Padahal Pak Akbar tadi menyatakan langkah berkelanjutan ini sangat penting. Jadi ini hanya reaksi sementara? Hanya reaksi sementara untuk menyatakan kepada publik bahwa kita sudah berbuat. Padahal sekarang kan terhenti. Misalnya dulu kan kita sepakat deh, karena dulu kawasan Banjar Timur menjadi titik krusial kalau terjadi serangan dari daerah atas ke terakhirnya dari Kabupaten Banjar turunnya ke Banjar Timur, maka pada saat itu muncullah hasil kita dalami, berarti kita punya
daerah pembaginya nih. Lalu muncullah jalan Sungai Petran dan Sungai Ayani harus dilakukan optimalisasi atau normalisasi. Muncullah akhirnya gerakan berikutnya beri tanda. Semua jembatan yang menghalangi air, termasuk dulu TVRI, termasuk tempat-tempat penting diberi tanda. Ada sebagian yang sudah dibongkar. Tapi ternyata setelah itu ini tidak dilanjutkan. Nah, saya sebagai anggota Satgas sebenarnya merasa sangat prihatin. Kenapa jadi prihatin? Karena ada bagian yang sudah terkadung dibongkar, tapi berikutnya tidak ada gerakan apa-apa. Jadi kan sebenarnya ada sebagian masyarakat yang dirugikan. Jadi ada kesan tidak adil nih. Ya artinya secara itu kan otomatis ada yang sudah dibongkar ini kan mereka bisa saja artinya menyatakan bahwa mereka diberlakukan tidak adil. Kenapa mereka saja misalnya yang dilakukan pembongkaran toh yang lainnya dibiarkan? Padahal tujuannya mereka bersedia dibongkar itu kan karena ini demi kepentingan untuk supaya jangan sampai lagi terjadi kasus-kasus seperti ini, seperti yang tahun 2001 kemarin. Bang Akbar, kan orang juga sering menyebut Banjarmasin ini terlalu banyak masalah misalnya kalau kita bicara tentang bangunannya sudah ada, sementara sekarang kita muncul masalah misalnya, kemudian ada bangunan di atas bantaran sungai dan segala macam, sungai-sungai kita yang kita menyebut Banjarmasin kota 1000 sungai, tapi nyatanya tidak banyak sungai kita yang kemudian beralih fungsi dan segala macam. Ini kan menjadi masalah yang kemudian agak rumit untuk diurai. Nah, tetapi rumit kan bukan berarti tidak bisa diselesaikan, Bang Akbar. Saya sependapat bahwa kota-kota tua itu semakin panjang usianya dan tidak terkelola dengan baik itu akan semakin berat bebannya, ya. Jadi semua kota-kota yang natural yang berkembang secara alami tidak terkelola dengan baik, tidak tertata dengan baik dan terencana, itu dia semakin tahun terus menumpuk permasalahannya sendiri, ya. Tapi apakah kemudian itu tidak bisa kita tata? Bisa, tentu bisa, gitu. Bahwa setiap wilayah itu bisa kita rencanakan, tapi dengan mekanisme yang ukur begitu. Tahapannya apa? Ya, secara jelas. Target apa yang kita ambil? Target apa yang ingin kita capai? Pada skala waktu begitu ya. 1 tahun targetnya apa? Terus jangka menengah 5 tahun, 10 tahun. Saya yakin ini sudah ada di Bapeda begitu ya, di Balitbangda terkait dengan capaian-capaian tahunan. Cuma terkadang itu hanya sekedar proyek begitu ya, hanya sekedar target yang disyaratkan pemerintah pusat bahwa setiap daerah itu harus melakukan studi itu, ya. Terus dihidupkan lagi dan seterusnya hanya untuk mencapai itu. Tapi setelah jadi studi itu hanya jadi macan kertas begitu ya, tidak dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa saya lihat permasalahan ini muncul disebabkan oleh yang pertama, studi itu tadi hanya sekedar memenuhi syarat bahwa kita sudah melakukan studi. Kemudian pada proses konsultasi juga tidak maksimal gitu. Karena studi tentang kota itu tidak bisa dilakukan hanya sepihak begitu. Misalkan hanya dilakukan oleh pemerintah, kemudian memberikan tugas ke pihak ketiga untuk melakukan, sementara pihak ketiga itu tidak maksimal menggait seluruh lapisan masyarakat, kemudian tidak melibatkan masyarakat. Ini permasalahan ini. Sehingga ketika kajian itu dicoba untuk diimplementasikan, terkendala di level bawah begitu. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya untuk melaksanakan penataan kota, apalagi kota yang sudah cukup banyak masalahnya tadi, itu tidak bisa singkat. Kajiannya tidak bisa singkat. Anggaplah kalau kita membangun rumah, membangun gedung begitu, ada gedung yang bisa selesai dalam 1 tahun. Tapi ada juga yang bisa selesai baru 3 tahun gitu. Demikian juga dengan kajian kota. Ini yang harus kita sadari dulu bahwa kajian kota yang kompleks tadi kita buat extend begitu waktunya. Jadi tahapannya diperpanjang agar hasilnya nanti betul-betul komprehensif dan implementasinya itu dapat dengan mudah dilaksanakan. Kita bercontoh di permasalahan Pasar Batuah misalkan. Nah, ini kan menarik ini ya. Pasar Batuah itu saya katakan hanya sekedar proyek bangunan. Padahal pasar itu adalah proyek kota. Karena pasar adalah ruang publik di mana semua elemen itu terkait di sana. Bukan hanya soal bangunan yang kita bahas. Nah, ini kan juga terbukti nih bahwa proses Pasar Batuah terkendala karena itu. Masyarakat tidak dilibatkan dari awal. Dan konsultan juga mengerjakannya hanya di meja gambar gitu ya. Selesai kemudian mau didirikan begitu dengan target
kucuran dana dari pusat. Akhirnya muncul masalah. Hanya muncul masalah semua buyar begitu kan. Nah, ini kan kita harus berkaca di situ dulu. Ini bukti bahwa menata kota itu tidak mudah. Nah, dan amanat dari tadi pembangunan berkelanjutan itu adalah melibatkan masyarakat. Jadi membuka ruang partisipasi publik. Partisipasi publik itu sangat penting dalam kota. Ini yang lalai gitu ya. Ini yang selama ini lalai kita lakukan. Maka ruang-ruang publik, diskusi ruang publik itu harus dihidupkan di dalam kota, dan itu sangat positif untuk memberikan pandangan, masukan, karena membangun kota kita ini tidak bisa sendiri. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tidak bisa. Nanti pemerintah kota membangun infrastruktur, tapi kalau masyarakat tidak dilibatkan, seolah-olah infrastruktur itu sudah selesai gitu ya. Tidak ada pemeliharaan, kemudian masyarakat tidak dilibatkan, itu nanti akan akan tidak maksimal gitu hasilnya. Tapi kalau dari awal masyarakat dilibatkan, nanti masyarakat itu merasa, oh ini infrastruktur kita bersama, mari kita jaga bersama. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan ke masyarakat, melibatkan mereka dari awal sampai proses pelaksanaan, sampai pemeliharaan, itu harus kita munculkan di dalam kota kita begitu, dan itu akan membuat kita akan harmonis, dan itu ada capaian yang ke depan jauhnya begitu ya. Jadi Nah, merasa masyarakat memiliki kota merasa memiliki kotanya. Gampang saja misalkan ya, soal sampah saja misalkan. Soal sampah, ketika masyarakat itu mengetahui bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan itu bisa berdampak banjir, karena akan menutup saluran drainase dan tersumbat, aliran air lambat. Ini kan tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Mencoba untuk menyentuh hati masyarakat, untuk peduli, untuk bersama-sama menjaga fasilitasnya, dan itu tentu efeknya sangat positif kepada pemerintah daerah, karena itu akan mengurangi beban mereka, beban terhadap anggaran, ya kan, beban terhadap pemeliharaan, karena nanti masyarakat akan peduli terhadap infrastruktur kotanya masing-masing. Nah, disinilah ketika kita mencoba untuk membangun kota itu secara bersama-sama, itu akan membuat kota kita akan tambah bagus. Makanya kenapa di poin 17 tadi pembangunan berkelanjutan itu poin kebersamaan yang di ya poinnya di situ. Ketika tidak betul, ketika tidak dilakukan kebersamaan, ya sustainable development itu tidak terlaksana. Sehingga orang pemerintah kaget ketika kemudian kasus Pasar Batuah misalnya di ujungnya bermasalah sehingga tidak bisa dilakukan. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, meskipun pada konteks yang masih diperdebatkan di peradilan. Tapi ketika masyarakat itu tidak dilibatkan dari awal, disitulah kesalahannya. Jadi dalam formulasi kebijakannya ada yang kemudian ditinggalkan di situ, termasuk ruang masyarakat. Saya ke Bang Subhan. Oke, misalnya Banjarmasin adalah kota lama, kota tua yang kemudian syarat dengan banyak beban masalahnya. Kan kalau di awal 2022 misalnya, publik kan juga ramai diskusi soal pemindahan ibu kota provinsi. Undang-Undang 8 2022 yang kemudian diundangkan 16 Maret 2022. Memindah Banjarmasin ibu kota provinsi ke Banjarbaru. Tapi ternyata kemudian Banjarbaru yang disebut sebagai relatif kota baru, kota yang kemudian lebih aman. Tapi nyatanya kan juga mengalami hal yang sama, Bang Subhan. Artinya kemudian problem kita ini jangan-jangan hanya sekedar memindah, tetapi sesungguhnya problemnya tetap sama dimanapun ada itu juga gitu. Nah, itulah tadi saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Akbar tadi, bahwa menata kota, menyusun kota, membangun kota itu tidak bisa dengan serta-merta. Nah, problemnya kalau kita bicara mengenai pemindahan ibu kota itu, ini kan serta-merta. Artinya tak pernah memikirkan bahwa sebenarnya Banjarbaru itu maunya seperti apa dia. Kan belum tahu nih. Jangan hanya asal pindah. Jangan hanya asal pindah. Apa kira-kira Banjarbaru itu sanggup nggak menerima beban dia dipindahkan menjadi ibu kota baru menggantikan Banjarmasin? Nah, padahal kalau kita bicara tadi kaitannya dengan banjir, Banjarbaru kan jadi rutin juga. Banjir itu kan hampir setiap tahun kalau misalnya curah hujan di atas itu berlebih, maka Banjarbaru akan keteteran juga menghadapi itu tadi. Nah, bayangkan kalau misalnya ibu kota yang mau kita pindahkan ke sana, kemudian ternyata menghadapi beban yang kurang lebih dengan Banjarmasin, artinya ini kota yang lama punya masalah, kota yang baru punya masalah. Artinya ngapain kita pindahkan? Ngapain kita pindah ke tempat yang bermasalah? Iya. Kan akan begitu banyak yang dipertaruhkan di sana. Misalnya pembiayaan untuk mengatasi Banjarbaru, ya mungkin hampir sama nanti akhirnya dengan mengatasi Banjarmasin. Iya kan? Menjadi problem. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Bang Akbar bahwa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian oleh ahli-ahlinya. Kalau kita misalnya sepakat kota Banjarmasin ini kota tua, nah kota tua ini kita carilah. Kota tua itu kan sebenarnya
nilainya itu sangat mahal. Kalau misalnya bisa dicari daya tariknya di mana. Nah, carilah daya tarik Banjarmasin itu di mana. Lalu dengan daya tariknya Banjarmasin seperti apa, formatlah kota itu sesuai daya tariknya. Nah, begitu ini terformat, maka secara otomatis dia akan memiliki sesuatu yang bisa dipertahankan keunikannya dan kemudian menambah minat orang untuk misalnya ingin tahu mengenai Banjarmasin. Misalnya kita bicara Banjarmasin apa? Sungai. Sungai. Nah, misalnya sungai, perdagangan jasa. Nah, tapi kita lihat misalnya sudah mampir, kita bicara dulu sudah mampir itu kan perdagangan jasa tempo dulu tuh. Bahkan kalau kita belajar sejarah, Sudi Mampir itu kan bagian dari pusat grocernya di Kalimantan. Hampir semua daerah di Kalimantan, di Kaltim, Kalteng, Kalsel, pelosok-pelosok itu mengambil barang itu di sana. Pusat perniagaan ada di sana. Ada di sana kan, diambil barang di sana, baru dibagi-bagi ke daerah-daerah lain untuk dijual lagi. Nah, artinya dia kan pusat pertumbuhan nih sebenarnya, pemicu pusat pertumbuhan. Nah, tapi sampai sekarang apa yang dilakukan dengan Sudi Mampir? Nyaris tidak banyak perubahan. Kemarin ketika banjir juga sangat merasakan. Bahkan kan semakin kumuh itu kan. Kalau kita jujur melihat sebagai kumuh, kondisinya jauh dari layak fungsi. Nah, sehingga begitu hujan sebentar pun mereka sudah ini. Padahal pergerakan ekonominya kuat di sana. Nah, itu salah satu kelalaian kita karena tidak punya roadmap yang jelas. Kemudian sungai, kita mengandalkan sungai segala macam. Pada saat kita ingin keliling kota Banjarmasin melalui sungai, misalnya kita mau masuk ke Kelayan, ke Pekapuran, sungai-sungai di dalam situ. Bagaimana sulitnya kita? Mau masuk pakai perahu, jembatannya kecil. Nah, jadi tidak punya semacam memahami mengenai karakteristik kotanya, kemudian membangun itu harus mengikuti karakteristik tadi. Nah, begitu juga kalau kita ke Banjarbaru, kita pengen tahu karakteristik Banjarbaru apa. Nah, kita harus tahu dulu itu apa, kemudian nilai lebihnya apa, nilai kurangnya seperti apa. Setelah itu kita kaji lagi kira-kira ini layak nggak di sini dijadikan semacam itu tadi. Nah, jadi jangan-jangan kalau dikaji keseluruhan, jangan-jangan sebenarnya ibu kota provinsi kita itu sebenarnya di Banjarmasin tidak cocok, di Banjarbaru yang cocok ke tempat lain. Misalnya kalau kita lihat IKN. Nah, kalau kita bicara IKN, pusat pertumbuhan ke depan, kalau jadikan maka pusat Kalsel itu akan terjadi di daerah Tanjung, Tabalong. Nah, Tabalong kan kemasannya bagus kok. Artinya udah kotanya udah tertata, kemudian pertumbuhannya juga semarak. Nah, kenapa tidak bisa di daerah sana? Kita akan lebih menang dibandingkan artinya kita akan berdekatan juga dengan ibu kota negara. Pertumbuhan akan bisa lebih. Jadi itu banyak pertimbangannya harusnya. Nah, oke, sekarang saya ke Bang Akbar. Bang Akbar, kalau kemudian alasan memindah ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru adalah untuk mengurangi beban kota Banjarmasin, kemudian kalau perspektif Bang Akbar sendiri melihatnya seperti apa? Karena nyatanya hari ini misalnya, tadi kata Bang Subhan kan kalau persoalannya banjir, pindah dari tempat banjir Banjarmasin ke Banjarbaru juga banjir gitu kan? Jadi ini yang contoh juga bahwa partisipasi publik itu tertutup pada proses pemindahan gitu ya. Meskipun saat ini masih dipersengketakan di MK. Tapi kita sepakat bahwa Banjarmasin ini harus dikurangi bebannya agar bisa longgar dalam proses pembangunannya. Jika kita ingin memindahkan suatu tempat ke tempat yang lain, kita jangan lupa untuk memikirkan tempat yang ditinggalkan. Banjarmasin dengan beban yang tadi bebannya berat dipindah status ibu kotanya ke Banjarbaru. Banjarmasin bagaimana nantinya? Ini kan pertanyaan besar. Karena apa? Ada ikutan kantor-kantor yang tadi berada di tingkat 1 atau level daerah itu akan berpindah ke Banjarbaru. Lalu kemudian ketika mereka berpindah tentu akan problem lagi dengan bangunan yang ditinggalkannya misalkan. Nah, ini kan tidak dipikirkan. Itu ada banyak persoalan yang kemudian kalau kita memindah ibu kota provinsi harus banyak dilakukan kajian. Oke, baik, terima kasih Bang Akbar, terima kasih Bang Subhan atas waktunya, dan semoga ini kan kemudian memperkaya pemikiran kita, pandangan perspektif publik misalnya soal bagaimana banjir yang terjadi, bagaimana pemindahan ibu kota provinsi tidak sekedar memindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, tapi ada banyak sisi lain yang kemudian harus kita kaji. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Bang Akbar, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara soal banjir yang terjadi di kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.